Halo, Assalamualaikum. Masih dengan saya di sini. Dari video-video sebelumnya, kita sudah mempelajari hukum Gauss untuk medan listrik, hukum Gauss untuk medan magnet, hukum Faraday, dan hukum Ampere. Jika dilihat dari video-video sebelumnya, ternyata kontribusi Maxwell terletak hanya pada arus pergeseran. Tapi ternyata keempat hukum tadi disebutkan sebagai hukum Maxwell. Ini menunjukkan bahwa arus pergeseran memiliki kontribusi yang signifikan dalam medan elektromagnetik. Untuk lebih jelasnya, silakan saksikan video berikut ini. Slide ini sudah kita lihat pada video sebelumnya, di mana jumlah medan magnet yang tangensial terhadap suatu lintasan tertutup sama dengan arus konvensional ditambah dengan arus pergeseran, di mana arus pergeseran ini adalah kontribusi dari Maxwell. Sekarang kita akan melihat apa pentingnya arus pergeseran ini terhadap medan elektromagnetik. Sekarang akan kita lihat kasus pada saat belum ada arus pergeseran, maka hukum Faraday bentuknya adalah seperti yang kita lihat pada slide, sedangkan hukum Ampere bentuknya adalah integral B dibagi mu 0 dot dl sama dengan integral J dot ds, berarti ini adalah arus konvensional saja. Sekarang mari kita perhatikan, jika kita memiliki suatu lintasan dan bidang yang dilingkupi oleh lintasan ini ditembus oleh rapat fluk magnet, di mana rapat fluk magnet yang menembus bidang ini berbeda-beda sesuai dengan aturan pada hukum Faraday, maka di sepanjang lintasan ini akan terdapat medan listrik yang arahnya adalah berlawanan dengan aturan tangan kanan, karena pada hukum Faraday itu sendiri ada tanda minus. Nah, sekarang kita lihat. Dari sini akan kita ketahui bahwa perubahan medan magnet yang menembus bidang yang dilingkupi oleh lintasan yang kita lihat di slide akan menghasilkan medan listrik di sepanjang lintasan. Jika tidak ada arus pergeseran, gambar ini akan berhenti ceritanya, tidak bisa berlanjut lagi. Sekarang kita akan melihat jika ada arus pergeseran. Hukum Faraday bentuknya tetap, sedangkan hukum Ampere menjadi seperti ini. Ada bagian arus konvensional dan ada bagian arus pergeseran. Sekarang kita lihat, jika kita memiliki lintasan seperti yang kita gambarkan di slide sebelumnya, jika pada bidang yang dilingkupi oleh lintasan ini terdapat medan magnet yang berubah-berubah terhadap waktu, maka sesuai dengan aturan pada hukum Faraday, di sepanjang lintasan akan terdapat medan listrik. Nah, jika medan magnet yang menembus bidang berubah-berubah terhadap waktu, otomatis medan listrik yang dihasilkan di sepanjang lintasan juga akan berubah terhadap waktu. Nah, sekarang mari kita buat sebuah lintasan yang berwarna hijau ini, di mana lintasan yang berwarna hijau ini akan melingkupi sebuah bidang, di mana bidang ini akan ditembus oleh medan listrik yang kita lihat di panah yang berwarna merah ini. Karena medan listrik yang dihasilkan sepanjang lintasan ini berubah terhadap waktu, jika kita lihat hukum Ampere, maka jika medan listrik yang menembus suatu bidang berubah terhadap waktu, maka di sepanjang lintasan akan terjadi medan magnet, sehingga kalau kita gambarkan, sepanjang lintasan berwarna hijau akan terjadi medan magnet yang digambarkan dengan panah-panah berwarna kuning. Otomatis, panah-panah berwarna kuning ini juga pasti akan berubah-berubah terhadap waktu, sehingga kalau saya buat lagi suatu lintasan seperti ini, maka jumlah medan magnet yang menembus bidang yang dilingkupi oleh lintasan yang baru ini juga berubah terhadap waktu, sehingga juga menghasilkan medan listrik di sepanjang lintasan. Medan listriknya juga berubah terhadap waktu. Kalau saya buat lagi suatu lintasan yang berwarna hijau, maka pada sepanjang lintasan berwarna hijau ini akan terjadi lagi medan magnet
dan selanjutnya. Sehingga dari gambar ini, yang bisa kita simpulkan adalah sumber dari medan magnet ada di sebelah kiri, tapi dengan gambar ini akan kita ketahui bahwa medan listrik maupun medan magnet juga akan dirasakan di daerah sebelah kanan dari slide. Itu artinya ada yang namanya perambatan gelombang. Dengan adanya arus pergeseran, maka orang mengetahui bahwa medan listrik dan medan magnet merupakan suatu medan yang dapat merambat. Bagaimana video tadi? Dari sini kita tahu bahwa Maxwell berhasil menunjukkan bahwa medan listrik dan medan magnet merupakan satu kesatuan, dan juga ternyata medan listrik dan medan magnet itu merambat. Dengan adanya sifat gelombang yang merambat ini, maka berbagai teknologi seperti antena, HP, satelit, dan juga internet dapat berkembang. Untuk itu, suatu hal yang lumrah jika keempat hukum tadi, yaitu hukum Gauss untuk medan listrik, hukum Gauss untuk medan magnet, hukum Faraday, dan hukum Ampere, digabungkan menjadi hukum Maxwell. Dan ini adalah materi terakhir di minggu keempat, dan untuk minggu depan, kita akan masuk ke bab 2, di mana kita akan mempelajari hukum Maxwell bentuk diferensial. Terima kasih, dan sampai jumpa di minggu depan.